Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sabrina Cairani dengan NIM 2106 21100058 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang identitas daerah yang ada di daerah saya. Tetapi sebelum itu, di negara Indonesia sendiri juga memiliki identitas yang biasa disebut dengan identitas nasional. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata identitas dan kata nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity yang berarti ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dan kata nasional berarti merujuk pada konsep kebangsaan. Sedangkan menurut KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dan kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara yang lain. Nah, contoh dari identitas negara Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan lagu Indonesia Raya, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di negara Indonesia sendiri memiliki banyak sekali daerah-daerah yang di setiap daerahnya memiliki identitas yang menjadi pembeda antara daerah lain. Salah satunya yaitu di daerah saya. Di sini saya akan membahas tentang identitas daerah saya, yaitu di Kabupaten Ponorogo. Pasti teman-teman tidak asing kan dengan kata Ponorogo. Kata Ponorogo identik dengan kota reoknya dan juga kota santri. Karena kenapa? Karena di kota Ponorogo itu banyak sekali pondok pesantrennya. Dan Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, di Ponorogo sendiri juga memiliki identitas yang menjadi keunggulan dari daerah lain dari segi keseniannya, bahkan terkenal sampai ke internasional. Hayo, apa coba teman-teman identitas tersebut? Ya, identitas tersebut yaitu Reok Ponorogo. Reok Ponorogo ini merupakan tarian tradisional yang dipentaskan di arena terbuka yang berfungsi sebagai penghibur masyarakat dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Ponorogo. Reok Ponorogo ini juga merupakan identitas yang melekat pada daerah ini. Karena kenapa? Karena Reok Ponorogo ini lahir dari sini, dari kota Ponorogo. Reok Ponorogo pertama kali dipentaskan pada tahun 1920 pada masa penjajahan Belanda, dan alhamdulillahnya sampai sekarang Reok Ponorogo masih dilestarikan. Reok Ponorogo terdiri atas Bujangganong, Jadilan, Warok, Klono Simandono, dan Singo Barong. Pada penampilannya, Reok Ponorogo ini mula-mula menampilkan 2-3 tarian pembuka. Yang pertama yaitu tarian yang melibatkan 6-8 penari pria yang berpakaian hitam, yang bertubuh kekar dan bersifat pemberani yang biasa disebut dengan warok. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari tari jadilan yang melibatkan 6-8
penari gadis yang memakai kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu atau biasa disebut kuda lumping. Selain itu juga ada tarian bujang ganong atau biasa disebut dengan ganongan. Penari bujang ganong ini biasanya yaitu anak kecil atau remaja yang beradegan lucu. Setelah itu memasuki penampilan inti yang isinya bergantung pada kondisi di mana reog tersebut dipentaskan atau diselenggarakan. Untuk penutupannya nanti akan ada penampilan dari penari Singo Barong dan Klono Sewandono. Dalam penampilan reog Ponorogo ini pasti akan selalu berinteraksi dengan pemain, dalang, dan juga iringan musik tradisionalnya. Iringan musik tradisionalnya ini antara lain seruling, kendang, gong, dan masih banyak lagi lainnya. Reog Ponorogo ini biasa ditampilkan di hari-hari besar nasional, acara khitanan, acara pernikahan, dan pada akhir-akhir ini dari Bupati mewajibkan setiap desa harus mengadakan pementasan reog Ponorogo setiap 1 bulannya pada tanggal 11. Hal tersebut dilakukan karena bertujuan untuk agar reog Ponorogo tersebut tidak punah dan agar reog tersebut dapat dilestarikan hingga anak cucu kita nanti, dan yang paling utama yaitu untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat Ponorogo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.